Anak-anak, tahukah kamu apa nama dari kapal ini? Ini merupakan salah satu kapal kebanggaan milik Indonesia. Nah, apa ya namanya? Kemudian berasal dari mana kapal ini? Nah, anak-anak, kita cari tahu bersama-sama yuk. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, tadi di awal video Bu Eka sudah menunjukkan gambar sebuah kapal ya. Iya, kapal apa ya ini kira-kira? Ada yang tahu anak-anak? Ya, ini adalah kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini mendapatkan julukan sebagai kapal penjelajah dunia. Nah, ini adalah salah satu kapal kebanggaan milik Indonesia. Nah, anak-anak, berbicara tentang kapal, kapal ini menjadi salah satu alat transportasi yang diproduksi secara banyak ya, secara massal oleh Indonesia. Karena apa? Wilayah negara kita merupakan negara maritim, di mana luas perairannya lebih besar dibandingkan luas daratannya. Nah, anak-anak, ada loh sebuah lagu yang menceritakan tentang sejarah nenek moyang kita sebagai pelaut. Kita simak lagunya bersama-sama ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, anak-anak, itulah tadi lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Anak-anak, coba kalian berlatih lagu Nenek Moyangku ya. Kemudian, kalian menyanyikan lagu tersebut, divideokan menggunakan seragam merah putih. Kemudian dikirimkan ke guru kalian masing-masing ya.
Sekarang kita kembali lagi ke bahasan kita tentang kapal pinisi. Untuk memperdalam pengetahuan tentang kapal pinisi, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 158 dan 159. Kita pelajari bersama-sama ya. Nah, kapal pinisi ini adalah sebuah kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, jadi ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan ya, kapal pinisi ini. Nah, kapal pinisi ini bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir Pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Nah, atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar tersebut dengan nama pinisi. Nah, anak-anak, kapal pinisi ini adalah sebuah kapal yang istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Wow! Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara di dunia. Nah, anak-anak, tahukah kamu ternyata banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi loh? Yang pertama, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan. Upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi. Upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas. Kemudian, memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Nah, pada proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun, sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Nah, anak-anak, semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan juga penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Anak-anak, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Yang pertama adalah lamba atau lambo. Nah, lamba atau lambo ini merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Yang kedua adalah palari. Palari ini merupakan bentuk awal pinisi yang mendukung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Anak-anak, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun, di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan juga peralatan permainan wisata bahari. Selain itu, kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOS Sharks. Nah, gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Wah, membanggakan bukan? Anak-anak,
kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya. Nah, anak-anak, masyarakat Indonesia ini kan terdiri atas ratusan suku bangsa ya, yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap suku tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Salah satunya adalah budaya. Anak-anak, ada dampak positif dan dampak negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Kita mulai dari dampak positifnya dulu ya. Dampak positifnya adalah dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang kedua, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh dari luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik. Nah, masyarakat Indonesia saat ini lebih tahu musik luar seperti K-pop, hip-hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan dan juga keroncongan. Yang kedua, pengaruh negatifnya adalah tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai sebuah gaya hidup. Anak-anak, wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah melalui jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut apabila melalui jalur laut dan juga pesawat terbang apabila melalui jalur udara. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar peta berikut ini. Nah, peta tersebut adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Untuk lebih memahami apa saja nama-nama bandara atau bandar udara yang terdapat di masing-masing provinsi di Indonesia, anak-anak bisa menyimak tabel berikut ini ya. Yang berikutnya adalah peta jalur pelayaran yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, petanya dapat anak-anak lihat pada peta berikut ini. Peta tersebut adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui nama-nama bandara, sekarang kita akan belajar tentang nama-nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Bisa anak-anak lihat melalui tabel berikut ini ya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya ketika di sekolah ya, pengambilan keputusan bersamanya seperti apa? Ya, pemilihan ketua kelas, kemudian musyawarah penyusunan tata tertib sekolah, dan apalagi? Dan musyawarah dalam penentuan jadwal piket. Ketika di rumah, contoh pengambilan keputusan bersama dalam kegiatan apa? Dalam hal apa? Ya, musyawarah pembagian tugas masing-masing anggota rumah. Kemudian musyawarah untuk menentukan rekreasi keluarga.
Kalau di masyarakat, contoh pengambilan keputusan bersamanya dalam hal apa anak-anak? Iya, yang pertama adalah musyawarah pemilihan ketua RT dan RW. Kemudian musyawarah penentuan jadwal ronda dan musyawarah pelaksanaan kerja bakti. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Nah, ini dia latihan soal untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing untuk mendapatkan nilai ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.